Bencana tanah longsor di Kampung Ciletik, Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menelan korban jiwa sebanyak 3 orang akibat tertimbun material tanah longsor. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari mengatakan, peristiwa tersebut diduga terjadi karena adanya rembesan air ke dalam tanah dari kolam pemancingan umum yang berada di atas rumah korban. Ketika kolam diisi air kok tidak penuh-penuh, artinya ada kemungkinan air merembes ke dalam tanah. Kemudian hujan turun lebat, jadilah tanah longsor itu, ungkap Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, Hadi, dikutip dari Kompas TV. Saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut, struktur tanah yang labil tanpa penguat lereng terkikis oleh rembesan air. Tanah pun longsor ke bawah menimpa rumah korban. Muhari menjelaskan, tim reaksi cepat TRC BPBD Kabupaten Sukabumi bersama TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan warga setempat bergotong royong untuk mengevakuasi para korban dan membersihkan material longsor. Hasil kaji cepat sementara, ada sebanyak 5 rumah yang mengalami rusak berat, 4 rumah lainnya terancam, dan 1 ruko turut terdampak, ujarnya. Perakiraan cuaca di Kabupaten Sukabumi Muhajir mengungkapkan, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang disertai petir diperkirakan masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi hingga mendatang. Sebagaimana menurut informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG hari ini. Merespons perakiraan tersebut, BNPB mengimbau masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah setempat agar selalu waspada dan siap siaga menghadapi potensi bencana susulan yang dipicu oleh faktor cuaca. Muhari menuturkan, sesuai dengan arahan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, pemerintah daerah diminta untuk memastikan kesiapan alat, perangkat, dan personel sebagai antisipasi potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Di samping itu, Suharyanto juga meminta seluruh unsur Forkopimda agar melakukan perbaikan lingkungan sehingga bencana, seperti banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor, tidak terjadi secara berulang di lokasi yang sama. Upaya seperti monitoring lereng tebing, khususnya yang berada di wilayah perkotaan dan permukiman padat penduduk agar dilakukan secara berkala, ungkapnya. Bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau lereng tebing, sebaiknya mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk sementara, jika hujan mengguyur dalam durasi lebih dari 1 jam. 3 orang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa setelah tertimbun material tanah longsor di Kampung Ciletik, Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hasil kaji cepat sementara oleh tim reaksi cepat TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukabumi, petaka itu diduga terjadi karena adanya rembesan air ke dalam tanah dari kolam pemancingan umum yang berada di bagian atas rumah korban. Ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut, struktur tanah yang labil tanpa penguat lereng akan terkikis oleh rembesan air dan longsor ke bawah menimpa rumah korban dan permukiman lainnya. Di atas rumah korban ada kolam pemancingan umum. Ketika kolam diisi air kok tidak penuh-penuh, artinya ada kemungkinan air merembes ke dalam tanah. Kemudian hujan turun lebat, jadilah tanah longsor itu, ungkap Hadi, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat. Tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukabumi bersama unsur gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, relawan dan warga setempat bergotong royong untuk mengevakuasi para korban dan melakukan upaya pembersihan material longsor. Hasil kaji cepat sementara, ada sebanyak 5 rumah yang mengalami rusak berat, 4 rumah lainnya terancam dan 1 ruko turut terdampak. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi dan dapat disertai petir masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, sebagaimana menurut informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG hari ini. Menyikapi adanya informasi tersebut, maka BNPB mengimbau kepada masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah setempat agar tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan dari potensi bencana susulan yang dapat dipicu oleh faktor cuaca. Sesuai dengan arahan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto S.Sos, MM, pada puncak peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana PRB tahun 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, pemerintah daerah agar memastikan kesiapan alat, perangkat dan personel untuk menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrim.
Di samping itu, Suharyanto juga meminta agar seluruh unsur Forkopimda melakukan perbaikan lingkungan sehingga bencana seperti banjir, banjir bandang hingga tanah longsor tidak terjadi secara berulang di tempat yang sama. Upaya seperti monitoring lereng tebing, khususnya yang berada di wilayah perkotaan dan permukiman padat penduduk agar dilakukan secara berkala. Di samping itu, perlu dilakukan monitoring di sepanjang bantaran sungai melalui kegiatan susur sungai, normalisasi sungai dan kanal serta pembersihan drainase permukiman agar dilakukan secara berkala untuk meminimalisir potensi bencana susulan yang juga dapat disebabkan oleh kondisi tata ruang lingkungan. Khusus bagi masyarakat, apabila terjadi hujan dalam durasi lebih dari 1 jam, maka masyarakat yang tinggal di bantaran sungai maupun di lereng tebing agar mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk sementara waktu. Pastikan memperoleh perkembangan informasi terkait peringatan dini cuaca dari BMKG dan informasi mengenai penanggulangan bencana dari BNPB, BPBD, TNI, Polri dan lintas instansi lainnya. Tebing setinggi 12 meter di Kampung Ciletik, Desa Pasir Datar, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, longsor menimpa 2 rumah warga tepat berada di bawahnya. 3 orang korban tertimbun, 2 korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan, dan 1 korban masih dalam pencarian. Kejadian diduga akibat tebing tanah yang berada di atas rumah warga tidak kuat menahan debit air, sehingga tanah tebing tergerus longsor dan menimpa 2 rumah warga yang berada di bawahnya, salah satunya rumah milik korban yang rusak berat. Kedua korban yang meninggal akibat tertimbun langsung dibawa ke rumah sakit sebelum dibawa ke rumah duka.